Sejauh ini bagaimana persiapan pengamanan MK dalam menangani sidang putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang dari berbagai daerah yang digugat di Mahkamah Konstitusi, Bapak? Baik, mohon izin sebelumnya kami menjelaskan tentang pengamanan di Mahkamah Konstitusi. Jadi mohon izin di sini saya sebagai koordinator keamanan yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan bertanggung jawab tentang keamanan di Mahkamah Konstitusi. Jadi keamanan Mahkamah Konstitusi sendiri meliputi beberapa hal ya, termasuk keamanan gedung, kemudian keamanan Yang Mulia Hakim, dan keamanan para pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Kemudian terkait dengan persiapan keamanan untuk mengantisipasi gugatan persidangan PHPU ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, kami dari koordinator keamanan tentunya sudah melakukan hubungan kerjasama dengan Polri, tentunya di Polsek, Polres, kemudian Polda Metro Jaya terkait dengan persiapan keamanan tersebut. Realnya adalah dengan kita mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan untuk di dalam ring dalam itu di dalam gedung Mahkamah Konstitusi, kemudian di ring luar itu di luar Mahkamah Konstitusi untuk mengantisipasi jika ada kerawanan yaitu dalam hal demo. Kemudian kalau jika ini adalah menyangkut tentang pemilu kada yang berada di luar daerah, tentunya kami dari koordinator keamanan juga sudah melakukan komunikasi dengan Polsek atau Polres di daerah masing-masing di mana mereka daerahnya melakukan persidangan di sini. Jadi secara inten kita juga melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat di daerah masing-masing. Sejauh ini apakah ada potensi gangguan Bapak keamanan selama persidangan berlangsung? Kalau potensi pasti ada, potensi keamanan itu pasti ada ya. Jadi potensi keamanan di sini mungkin bisa kita kategorikan ya, potensi dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu mungkin bisa saya jelaskan, mungkin ada orang yang tidak bertanggung jawab menaruh barang atau misalnya bahan ledak di dalam ruangan, itu adalah potensi ancaman dari dalam. Kemudian untuk ancaman dari luarnya adalah di sini kan pilkada itu kan pasti ada yang merasa puas dengan hasil putusan, dengan hasil tidak puas. Nah yang tidak puas itu kan rata-rata mereka melakukan unjuk rasa, demonstrasi ya. Jadi untuk ancaman itu pasti ada. Dan terkait ancaman tersebut kita sudah melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan. Kemudian untuk tindakannya sendiri adalah apa? Yaitu untuk ancaman dari dalam itu setiap pagi dari jajaran Jihandak Jibom Gegana Polda Metro Jaya itu sudah melakukan penyisiran di kantor Mahkamah Konstitusi untuk menghindari jika ada bahan peledak di situ. Kemudian untuk antisipasi demo, kita juga sudah koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polres Metropolitan Jakarta Pusat. Demikian Pak. Ya. Harapan Pak dari sidang-sidang putusan ini apakah kedepannya sesuai dengan harapan Bapak atau bagaimana? Baik, jadi harapan kita selaku pengamanan ya di Mahkamah Konstitusi tentunya sidang berjalan dengan aman, lancar, tertib, tidak ada kendala ya, baik itu untuk hakimnya sendiri, untuk pegawainya sendiri maupun para pihak yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan. Jadi para pihak itu tentunya dari luar daerah Pak ya. Jadi silahkan rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang berasal dari luar daerah, silahkan mencari keadilan dan tindakan hukum di Mahkamah Konstitusi dan
kami sebagai Korkam akan bertanggung jawab untuk masalah pengamanannya dan keamanannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Pak. Siap.